Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Prabowo, kalau pangan dan energi aman, RI tak perlu takut dengan siapapun di dunia ini. 3 hakim pemvonis bebas Ronald Tanur disanksi pemberhentian. OTW Jakarta, Ridwan Kamil bawa slogan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan kunci kemakmuran Indonesia ada pada sumber daya yang dapat dikelola dan dinikmati oleh bangsa sendiri. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan kunci kemakmuran Indonesia ada pada sumber daya yang dapat dikelola dan dinikmati oleh bangsa sendiri. Hal tersebut Prabowo sampaikan ketika ada kesempatan menjadi pembicara dalam acara penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional 2024 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu malam 24 Agustus 2024. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Prabowo meyakini Indonesia akan bisa swasembada pangan dan kemudian menjadi eksportir ke dunia. Untuk itu, Prabowo optimis dan yakin ketika pangan dan energi berhasil dikelola dengan baik di dalam negeri. Nantinya, ke depan tidak perlu ada pihak manapun yang ditakutkan lagi oleh Indonesia di kancah dunia. Komisi Yudisial menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang memvonis bebas terdakwa Georgius Ronald Tanur. Komisi Yudisial menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Djoko Sasmita mengatakan, ketiga hakim dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Selain itu, Djoko juga menyampaikan KY akan mengawasi usulan penjatuhan sanksi yang diusulkan KY ke MA tersebut. KY telah melakukan pendalaman terkait hasil pemeriksaan terhadap 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. KY memeriksa ketiganya secara tertutup di Pengadilan Tinggi Surabaya. Terus terang aja, ini kan putusan itu dibacakan 24 Juli 2024. Artinya ini putusan bebas ini kan mendapat perhatian publik dan media yang luar biasa. Oleh karena itu Komisi Yudisial ya mengambil langkah-langkah cepat ya, walaupun waktu itu belum ada laporan pelapor, tetapi Komisi Yudisial sudah menerjunkan tim investigasi dan pengawasan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik dan dilakukan oleh para terlapor. Nah, kemudian oleh karena itu KY tadi juga mendapat apresiasi ya dari Komisi 3 DPR RI bahwa bisa ditangani dengan cepat ya, bahkan kurang dari 1 bulan. Ini sebagai janji saya bahwa sidang pleno itu akan diputus di bulan Agustus ini, dan alhamdulillah tadi pagi sudah diputus dan sudah dilaporkan kepada Komisi 3 DPR RI. Terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh para terlapor itu intinya terkait dengan putusan waktu dibacakan dengan salinan putusan yang diberikan kepada para pihak itu berbeda. Artinya tidak hanya berbeda itu hanya perubahan salah ketik atau perubahan kalimat, tetapi ada yang luar biasa yang ditambahkan. Selain itu ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para terlapor itu tentang misalnya ada CCTV ya, itu kan pada waktu dibacakan itu tidak dipertimbangkan sama sekali, tetapi di dalam salinan putusan itu baru ada muncul. Terkait itu tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para terlapor, itu dugaan pelanggaran kode etik itu terkait dengan pertimbangan bahwa penyebab kenapa korban itu meninggal dunia itu kan fokus kepada adanya minum alkohol ya. Padahal itu menurut para ahli tidak seperti itu, ada hal lain yang lebih menjadi kenapa si korban itu meninggal dunia.
Itulah yang menurut pertimbangan dari kami bahwa itu merupakan pelanggaran sanksi berat sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dengan melalui Majelis Kehormatan Hakim. Dan ini nanti diputuskan di Majelis Kehormatan Hakim, akan kita ajukan kepada Mahkamah Agung. Nanti komposisinya 7 anggota itu 3 dari Hakim Agung dan 4 dari Komisi Yudisial. Biasanya kalau MKH itu pasti selama ini sudah dijelaskan Pak Ketua, tidak ada masalah, nanti akan berubah. Mudah-mudahan tidak akan berubah lah. Itu aja mungkin yang... Badan Legislasi DPR RI membatalkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI Polri. Ketua Balik DPR RI Wihadi Wiyanto menyatakan RUU tersebut akan dibatalkan dan diserahkan untuk periode berikutnya. Badan Legislasi DPR RI membatalkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI Polri. Ketua Balik DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan RUU tersebut akan dibatalkan dan diserahkan untuk periode berikutnya. Wihadi tidak menjelaskan alasan dibatalkannya RUU tersebut. Namun, dirinya mengatakan urgensi revisi RUU tersebut akan dibahas di periode berikutnya. Wihadi juga menyampaikan daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah pun belum diberikan ke DPR. Oke ya. Oke, jadi hari ini Balik memutuskan akan menunda atau membatalkan pembahasan Undang-Undang TNI Polri, ya. Dan nanti kita akan sampaikan bahwa ini nanti akan dilanjutkan untuk DPR yang periode berikutnya, tetapi ini melihat urgensinya nanti, ya. Jadi Balik memutuskan untuk tidak membahas dulu, ya, dan menunda atau membatalkan keputusan untuk pembahasan TNI Polri, ya. Itu aja. Kenapa, Pak? Ya, saat ini memang kita putuskan untuk dibatalkan dulu, gitu kan, ya. Itu terkait dengan RUU Pilkada juga ya? Kenapa? Terkait RUU Pilkada juga ya? RUU apa? RUU Pilkada. RUU Pilkada sudah pasti kita batalkan juga, ya. Jadi nanti jam 1 kita akan dapat. Itu aja. Apakah belum ada urgensitas untuk membahas TNI Polri, Pak? Sudah dibatalkan? Ya, kita putuskan untuk dibatalkan dulu. Nanti kita lihat urgensinya untuk dibahas di periode berikutnya. Setelah itu kan, ini kan kalau kita melihat kan nanti periode berikutnya yang akan, ini terkait dengan masalah carry over juga kan nantinya. Jadi urgensinya nanti kita lihat nanti di periode depan. Ya, Partai Demokrat masih mematangkan persiapan dalam menghadapi Pilkada 2024, termasuk dengan keputusan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Partai Demokrat masih mematangkan persiapan dalam menghadapi Pilkada 2024, termasuk dengan keputusan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan partainya sudah menentukan pilihan, namun ia melihat masih ada dinamika politik di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. AHY tak menjelaskan lebih lanjut untuk pertemuannya dengan para elit Koalisi Indonesia Maju Plus atau internal Demokrat. AHY hanya mengatakan bahwa keputusan akan diumumkan besok pagi. Sebelumnya, Partai Demokrat telah memberikan sinyal dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024. RK dan Suswono pun sudah mengantongi dukungannya baik secara formal maupun informal. Adapun 12 partai politik dari koalisi itu terdiri dari PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Perindo, dan PPP. Pertama tadi, besok teman-teman, benar adalah hari pertama pendaftaran KPUD masing-masing dan kami juga per hari ini, per malam ini kami menuntaskan semua kabupaten kota. Semua sudah kami ambil keputusan. Tidak ada yang tersisa, sudah ambil keputusan. Kalau kemudian last minute
karena konstelasi daerah, bukan karena keputusan DPP. Ada perubahan, contoh, ada beberapa yang tiba-tiba pasangannya nomor 2-nya berubah begitu, karena berbagai alasan. Nah paling itu sifatnya emergency, tapi secara umum semua sudah kami ambil keputusan dan bahkan yang bisa dikatakan hampir semua sudah kami serahkan secara langsung. Saya langsung sebagai ketua umum menyerahkan, dan ini sudah sekian lomba. Malam hari ini kita akhiri, hanya menyisakan 3 pemilihan gubernur. Yang pertama besok akan saya serahkan Jawa Barat, yang berikutnya Jawa Tengah, dan terakhir Jakarta. Jadi besok kalau berkenan teman-teman datang lagi, 3 itu yang menjadi penutup dari seluruh rangkaian ini. Dan memang kenapa 3 provinsi itu, ya memang provinsi yang paling besar dan juga memiliki nilai politik yang tinggi, oleh karena itu pasti punya kompleksitas yang berbeda. Sampai dengan malam hari ini pun saya harus melakukan pertemuan-pertemuan untuk menyempurnakan keputusan yang akan dan sudah kami ambil sebelumnya. Oleh karena itu mohon bersabar, karena besok saya dan teman-teman di DPP Partai Demokrat akan menyerahkan secara langsung surat rekomendasi kepada kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Begitu. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat Presiden atau Surpres perihal rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat Presiden atau Surpres perihal rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Nantinya Watimpres ini akan mengubah nomenklatur Watimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Ketua Balik DPR, Wihadi Wianto, menyebut pihaknya akan segera membahas RUU Watimpres tersebut akan dilakukan. Wihadi juga mengatakan belum mendapatkan daftar inventarisasi masalah atau DIM perihal RUU tersebut. Dirinya menyebut DIM RUU Watimpres masih dalam proses penyusunan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nantinya, Balik akan menyusun jadwal dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi apa ya? Bukan rapat plenonya adalah merupakan rapat yang menyampaikan apa yang menjadi tugas daripada Bamus kepada Balik untuk diselesaikan. Yang sudah siap, ya kan? Jadi ada surprise untuk undang-undang RUU Ombudsman dan DIM-nya juga sudah siap. Kemudian juga surprise Watimpres, ya itu yang 2 itu yang sudah diberikan kepada Barek untuk segera dibahas. Ya. Kalau untuk RUU Watimpres ini kan baru surprise ya Bang, yang diterima dari pimpinan kemudian ditugaskan kepada Balik. Nah ini berarti bisa dilanjutkan pembahasannya nggak tanpa menerima DIM atau kayak gitu? Oh enggak, DIM kan tetap harus ada. Ya. Berarti menunggu DIM-nya dulu baru dimulai pembahasannya? Iya, DIM-nya. Kita tunggu DIM-nya, dan ini DIM-nya kan sudah dalam waktu dekat mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk Ombudsman ini kan udah ada DIM beserta surprise-nya kapan rencananya akan dimulai tahap pembahasan? Ya kita lagi susun jadwalnya, karena kita mesti jadwal susun dengan Menteri Menpan RB juga untuk raker dan segala macam untuk kita sampaikan. Ya. Kalau RUU Watimpres ini ditargetkan, ini kan masa sidang terakhir ya, nanti kan Oktober atau September itu kan sudah berakhir gitu DPR periode ini. Itu akan ditargetkan disahin di paripurna periode ini atau gimana Pak untuk yang RUU? Ya kalau sudah ditugaskan kepada Balik tentunya kan harus kita selesaikan. Ya. Kan karena penugasannya sebisa mungkin kita harus selesaikan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan Airin Rahmida ini merupakan anak kandung Partai Golkar yang layak diusung sendiri oleh partai untuk maju pada pemilihan Pilkada Daerah Provinsi Banten 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Bahlil Lahadalia mengatakan Airin Rahmidiani merupakan anak kandung Partai Golkar yang layak diusung sendiri oleh partai untuk maju pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten 2024. Bahlil menyampaikan keputusan mengusung Airin di Banten sudah dipikirkan sejak lama dan sengaja diumumkan pada hari-hari terakhir sebelum pendaftaran.
Bahlil juga membantah jika keputusan Partai Golkar mengusung Airin ini dipicu langkah PDIP yang lebih dulu mengusung pasangan Airin Ade pada Pilkada Banten. Pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi secara resmi diusung Partai Golkar untuk maju memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur. Surat rekomendasi ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat. Ini kami akan mengumumkan salah satu kader terbaik Partai Golkar, yaitu untuk Provinsi Banten, yang pasti teman-teman tunggu dari kemarin-kemarin. Memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau nggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya, ada juga yang minta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, dan saya pikir kita Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar, dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh kandungnya untuk ikut berkompetisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon isu mundurnya Ahmad Riza Patria sebagai calon wali kota untuk Pilkada Tangerang Selatan 2024. Habibur Rahman menjelaskan setidaknya ada 3 alasan di balik mundurnya Riza. Dirinya menyinggung adanya perubahan pada peta koalisi pengusung. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman merespon isu mundurnya Ahmad Riza Patria sebagai calon wali kota untuk Pilkada Tangerang Selatan 2024. Habibur Rahman menjelaskan setidaknya ada 3 alasan di balik mundurnya Riza. Dirinya menyinggung adanya perubahan pada peta koalisi pengusung. Soal nasib Marcel Widianto yang merupakan pasangan Riza, Habibur Rahman mengatakan pihaknya membukakan mengalihkan dukungan ke bakal cawalkot Benyamin Davin. Politikus Riza Patria mundur dari pencalonan wali kota Tangsel. Kondisi ini membuat Partai Demokrat yang sebelumnya mengusung Riza Patria, Marcel Widianto, mengalihkan dukungannya. Ya, penyebabnya bisa macam-macam. Namanya pilkada itu kan terkait 3 hal, pertama koalisi, ya, lalu partai politik, terakhir calonnya sendiri. Ya. Bisa karena perubahan komposisi koalisi, ya, mungkin bisa merubah hitung-hitungan, ya, lalu perubahan kebijakan di internal partai, para partai pengusung, ataupun di si calon masing-masing. Apakah ada persoalan subjektif di calon, ya. Ya, kemungkinan sih ada 2 situasi, ya. Apakah kami akan mendukung Benjamin Daphne, ya, atau mengusung calon baru, ya. Dalam situasi yang demikian singkat, apakah mungkin, pertanyaannya, ya, mengusung calon baru yang tepat? Jadi kalau kita hanya sekedar mencalonkan, kan takutnya nggak pas juga, karena pencalonan itu kan pada akhirnya kita hitung-hitungannya harus kemenangan, ya, bukan sekedar formalitas mencalonkan, ya. Tapi finalnya semua kita lihat 1-2 hari. Langsung dari gedung DPR RI, Mahendra Dewa, Sasha Gaisani, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke kantor KPU DKI Jakarta pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke kantor KPU DKI Jakarta pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Kedatangan Pramono dan Rano disambut oleh tarian tradisional di depan KPU dan melakukan pengisian buku pendaftaran, beserta menyerahkan dokumen pendaftaran ke Ketua KPU. Dalam kesempatannya, calon gubernur Jakarta Pramono mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang telah mengusungnya.
Lebih lanjut, Pramono juga telah meminta izin kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebanyak 2 kali, yang mana saat ini dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia atau Seskap. Beliau menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan izin dan mendorongnya untuk maju, karena ini merupakan kesempatan yang tidak banyak orang bisa dapatkan. Pramono juga menjelaskan bahwa sesuai dengan undang-undang yang telah diatur, pejabat negara ketika memiliki 2 kampanye memiliki 2 pilihan, yakni cuti atau mengundurkan diri. Namun sampai saat ini dirinya belum dapat menyampaikan akan mundur dari posisinya sebagai Seskap atau tidak. Sebab itu dirinya akan tetap bekerja sebagai Seskap dan berjanji akan terus bekerja secara profesional. Mengenai apakah mundur atau tidak, undang-undang telah mengatur secara jelas seseorang pejabat negara apakah mundur atau tidak. Yang diatur mundur itu adalah TNI, Polri, kemudian ASN, dia wajib mundur. Sedangkan pejabat negara pengalamannya banyak, ada yang mau mundur, ada yang enggak. Terus terang secara pribadi saya tidak buka, saya sebenarnya menyampaikan itu, tetapi secara garis besar karena ini penetapan baru kemudian tanggal 22 September, saya akan bekerja seperti biasa. Saya akan menggunakan waktu saya untuk turun ke lapangan di luar jam kantor, dan saya akan tetap bekerja secara profesional karena itulah yang menjadi kekuatan saya pribadi. Kalau saatnya diperlukan untuk mundur, bagi saya ringan-ringan aja, mundur-mundur aja, bukan hal yang terlalu serius. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saya tetap ingin memberikan kontribusi selama saya masih diberikan kesempatan untuk bekerja, memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah, bagi presiden, bagi wakil presiden. Langsung dari kantor KPU DKI Jakarta, Syashabilah dan Satria melaporkan untuk Berita Nasional TV. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan slogannya yakni Jakarta Baru, Jakarta Maju. Mengingat kota Jakarta nantinya tidak akan menjadi ibu kota Indonesia lagi, dirinya mengatakan Jakarta harus jelas dibawa kemana dan dengan cara apa. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan slogannya yakni Jakarta Baru, Jakarta Maju. Mengingat kota Jakarta nantinya tidak akan menjadi ibu kota Indonesia lagi. Dirinya mengatakan Jakarta harus jelas dibawa kemana dan dengan cara apa. Ridwan Kamil mendefinisikan Jakarta Baru ini dengan partisipatif, di mana dirinya akan mendengarkan semua aspirasi untuk dijadikan sebuah rencana cetak biru Jakarta, sehingga dari Jakarta Baru dapat menuju Jakarta Maju. Ridwan Kamil menyampaikan ingin membangun kerjasama politik selama 5 tahun mendatang dengan sejumlah partai politik. Ridwan Kamil berharap nantinya tidak ada lagi anak-anak di Jakarta yang tidak menerima haknya dalam mengenyam pendidikan. Ridwan Kamil juga ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas dari seluruh penjuru Jakarta. Tidak hanya itu, Ridwan Kamil dan Suswono juga ingin memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga Jakarta dengan cepat dan terjangkau. Slogan kami adalah Jakarta Baru, karena Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota Indonesia, sehingga membutuhkan imajinasi baru, membutuhkan definisi baru. Kota ini yang luar biasa sebagai pusat Indonesia akan dibawa kemana dengan cara apa. Kami akan mendefinisikan Jakarta Baru ini dengan partisipatif. Semua yang mencintai Jakarta, kami ingin dengar aspirasinya untuk jadikan sama-sama sebuah rencana cetak biru masa depan Jakarta, dari Jakarta Baru menuju Jakarta Maju, kira-kira begitu. Ya. Kita harus membangun sumber daya manusia yang berkualitas, karena mimpi 21 tahun lagi Indonesia Emas harus dimulai dari sekarang untuk menghadirkan anak-anak generasi baru, generasi muda Jakarta yang siap menyambut Indonesia Emas. Langsung dari kantor KPU DKI Jakarta, Syashabilah dan Satria melaporkan untuk Berita Nasional TV. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil memastikan akan mencintai warga Jakarta termasuk mendukung klub sepak bola Jakarta dan pendukungnya yang disebut Jackmania. Bakal
Bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil memastikan akan mencintai warga Jakarta, termasuk mendukung klub sepak bola Jakarta dan pendukungnya yang disebut Jackmania. Dirinya mengatakan akan menunjang bidang-bidang kesehatan, salah satunya adalah olahraga, di mana olahraga sepak bola masih menjadi primadona warga Jakarta. Lebih lanjut, jika terpilih, Ridwan Kamil akan memberikan dukungannya berupa fasilitas untuk mendukung Persija sebagai klub bola Jakarta dan juga mengayomi pendukungnya yakni Jackmania. Ridwan Kamil juga mengaku siap menjadi pelayan masyarakat yang adil. Bagi pemilih maupun yang tidak memilihnya akan dilayani dengan cara yang sama. Ridwan Kamil dan Suswono siap hadir dengan memberikan konsep baru untuk menyelesaikan masalah-masalah rutin di Jakarta, baik itu banjir, polusi, kemacetan, dan juga memberikan lompatan-lompatan baru pasca Jakarta tak lagi menjadi ibu kota, tapi tetap dapat melompat menjadi kota global. Dan semua bidang-bidang yang menyertainya juga pasti kita akan cintai, kita dukung. Termasuk olahraga, ya, termasuk semua kesehatan olahraga yang ada di Jakarta, khususnya yang sangat dicintai, misalkan sepak bola, tentu kita akan dukung, kita maksimalkan, apalagi dengan brand dan klub Persija dengan Jackmania-nya yang luar biasa, tentu kita akan dukung sebagai kewajiban pemimpin. Karena nanti kalau sudah terpilih, kami akan menjadi pelayan masyarakat. Karena tujuannya adalah melayani. Baik yang memilih maupun tidak memilih, kami akan melayani dengan cara yang sama, dengan seadil-adilnya. Kombinasi saya yang mungkin banyak di lapangan nanti, Pak Suswono yang lebih ngemong, lebih membawa rasa damai kondusif, juga tentunya ini membawa nilai tambah kepada masa depan Jakarta. Di belakang kami, sahabat-sahabat kami dengan warna-warna dari keindonesiaannya, mewakili keragaman Jakarta, hadir pimpinan-pimpinan partai di wilayah Jakarta. Ini adalah harus dilihat sebagai semangat persatuan. Ini adalah koalisi rekonsiliasi yang mungkin sempat terpisah saat Pilpres. Oleh Pilkada Jakarta dipersatukan dengan membangun Jakarta dengan semangat kebersamaan. Ya. Mudah-mudahan dengan koalisi persatuan yang jumlahnya besar ini, maka 5 tahun ke depan kondusivitas akan lebih terjamin, komunikasi akan lebih lancar, dan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah warga Jakarta, karena programnya akan lancar, dukungan akan besar, sehingga mimpi Jakarta baru, Jakarta maju, insya Allah bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan. Langsung dari kantor KPU DKI Jakarta, Syasha Billah dan Satria melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon kabar partainya akan mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Puan tidak secara eksplisit membenarkan isu tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani merespons kabar partainya akan mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Puan tidak secara eksplisit membenarkan isu tersebut. Menanggapi hal tersebut, Puan tidak memberikan bantahannya, namun juga tidak membenarkan isu tersebut. Puan menyebut, segala kemungkinan bisa terjadi karena hingga kini pendaftaran bakal calon kepala daerah di KPUD Jakbar akan ditutup pada Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23.59 menit. Diketahui, PDI Perjuangan memang belum mengumumkan calon kepala daerah untuk Pilkada Jabar. Sebelumnya Anies justru digadang-gadang akan dicalonkan PDIP pada Pilkada Jakarta. Namun akhirnya batal karena PDI Perjuangan akhirnya mengusung Pramono Anung Rano Karno. Sejauh ini sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan sejumlah infrastruktur penting di Provinsi Jawa Barat pada Kamis 29 Agustus 2024 lalu. Infrastruktur yang diresmikan meliputi penggantian 16 jembatan kalender Hamilton, jembatan Ciloseh di Kota Tasikmalaya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan sejumlah infrastruktur penting di Provinsi Jawa Barat pada Kamis 29 Agustus 2024 lalu. Infrastruktur yang diresmikan meliputi penggantian 16 jembatan kalender Hamilton, jembatan di Ciloseh di Kota Tasikmalaya. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa penggantian 16 jembatan kalender Hamilton yang terbesar di 8 kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat infrastruktur di wilayah tersebut. Jembatan-jembatan tersebut memiliki panjang total 1.030 meter dan menelan biaya investasi sebesar 1,9 triliun. Selain itu, Presiden juga meresmikan 22 ruas jalan sepanjang 121 km yang dikerjakan melalui program Impres Jalan Daerah. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai daerah memiliki sejumlah tujuan yang sangat penting. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 16 jembatan pengganti kalender Hamilton, 22 ruas jalan yang dibangun dengan Impres Jalan Daerah, dan jembatan Ciloseh di Provinsi Jawa Barat, saya resmikan pagi hari ini. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.